Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal PPG keguruan. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal pretest PPG untuk tes potensi akademik linearitas guru PGSD. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama. Dalam sejarah kehidupan manusia terdapat hubungan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya yang lebih bersifat nasional. Hal itu berarti manusia memelihara dan memanfaatkan kekayaan alam dengan baik, maka yang akan terjadi adalah A. Kesehatan, kesejahteraan, dan kenyamanan hidup. B. Kemunduran, kesengsaraan, dan kemiskinan. C. Polusi tanah, udara, dan lingkungan kumuh. D. Kerusakan lingkungan dan bencana alam. E. Rusaknya ekosistem alam dan kesenjangan sosial. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Ada beberapa dampak dari interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang pertama yaitu dampak positif. Nah, dampak positif ini misalnya menebang pohon diganti dengan bibit yang baru. Ini akan mengakibatkan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, menerapkan panca usaha tani, melakukan penambangan dengan bijaksana. Ini akan mengakibatkan kesejahteraan. Yang ketiga misalnya membuat bendungan, taman rekreasi, pembangunan jalan. Nah, ini merupakan bagian dari kenyamanan hidup. Yang keempat misalnya menanam tanaman hijau untuk mengurangi polusi udara. Nah, ini bagian dari kesehatan. Sebaliknya, dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang pertama, apabila kita melakukan penebangan hutan secara liar, ini akan mengakibatkan tanah menjadi gersang. Yang kedua, melakukan penambangan secara berlebihan, maka mengakibatkan rusaknya ekosistem. Yang ketiga, pembangunan gedung-gedung industri yang tidak tertata baik, membuang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Nah, ini akan mengakibatkan terjadinya banjir. Yang keempat, terjadinya pencemaran air akibat limbah pabrik. Yang kelima, penggunaan pestisida secara berlebihan, ini akan mencemari tanah. Nah, jadi secara umum, ada dua dampak dari interaksi manusia dengan lingkungan alam, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pada soal ini, di sini hal itu berarti manusia memelihara dan memanfaatkan kekayaan alam dengan baik. Nah, tentu karena sudah dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik, maka akan berdampak positif teman-teman. Jadi dari option A sampai E, mana yang mencerminkan dampak positif? Tentu jawabannya adalah yang A, kesehatan, kesejahteraan, dan kenyamanan hidup. Soal berikutnya. Dua buah garis lurus 4x kurang Y ditambah 2 sama dengan 0 dan Y sama dengan 4x tambah 1 adalah A. Berpotongan di beberapa titik, B. Berpotongan 2 titik, C. Sejajar, D. Sejajar berpotongan, E. Tegak lurus. Nah, ini soalnya berhubungan dengan gradien teman-teman. Jadi kita lihat pembahasannya berikut ini. Untuk menentukan perpotongan dua buah garis, maka kita harus mencari gradien dua garis tersebut terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita akan mencari gradien persamaan ke 1. Persamaan ke 1 kita tulis kembali. Jadi kan ini 4x kurang Y tambah 2 sama dengan 0. 4x kurang Y tambah 2 sama dengan 0. Nah, karena kita akan mencari gradien X, maka ini harus kita sederhanakan lagi. Jadi 4x itu sama dengan, nah, negatif Y-nya ini kita pindahkan ruasnya ke kanan sehingga dia menjadi positif. Dan positif 2 kita pindahkan juga ruas ke kanan sehingga dia menjadi negatif. Nah, kalau kita tulis seperti ini, 4x sama dengan Y kurang 2. Karena kan negatif Y pindah ruas menjadi positif, positif 2 pindah ruas menjadi negatif. Nah, ini karena kita akan mencari gradien dari X. Nah, untuk mencari gradien itu rumusnya kan gradien X sama dengan koefisien X per koefisien Y sama dengan 4/1 sama dengan 4. Nah, koefisien X itu kan yang ini, angka 4-nya. Sedangkan koefisien Y itu di sini. Jadi ceritanya kan di sini ada angka 1 Y. Tapi tidak ditulis, sehingga koefisien Y sama dengan 1. 4/1 sama dengan 4. Kemudian sekarang kita akan mencari gradien persamaan kedua, yaitu persamaan Y-nya. Jadi Y sama dengan 4x ditambah 1. Nah, karena kita akan mencari persamaan dari gradien Y, nah ini sudah tepat karena Y-nya sudah ada di depan. Maka kita tinggal memasukkan ke rumusnya. Gradien Y sama dengan koefisien X per koefisien Y. Nah, koefisien X-nya di sini kan 4. Kemudian koefisien Y-nya lagi 1.
Sehingga 4 per 1 sama dengan 4. Nah, kita sudah menemukan bahwa gradien X-nya itu 4 dan gradien Y-nya juga 4. Kemudian kita harus memperhatikan aturan perpotongan dua buah garis. Yang pertama yaitu sejajar jika gradien 1 sama dengan gradien 2. Nah, ini hasil gradien 1 sama dengan hasil gradien 2. Kemudian berpotongan jika gradien 1 tidak sama gradien 2. Dan tegak lurus jika gradien 1 dikali gradien 2 itu sama dengan negatif 1. Nah, karena di sini hasilnya gradien 1 dengan gradien 2 itu sama-sama 4, maka jawabannya adalah sejajar. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya. Perhatikan teks berikut ini untuk nomor 8 sampai nomor 10. Nah, jadi di sini ada teks, ada pernyataan. Dalam satu kelas ada sejumlah anak yang menyukai olahraga voli, basket, atletik, dan renang. Bayu menyukai olahraga bola voli saja. Danar menyukai olahraga bola basket dan voli. Deno menyukai semua olahraga kecuali voli. Dina menyukai olahraga tanpa bola. Sedangkan Redi menyukai olahraga dengan bola. Pernyataan yang tepat mengenai anak-anak yang menyukai bola voli adalah A. Danar, Bayu, dan Redi. B. Dina, Redi, dan Danar. C. Deno, Redi, dan Bayu. D. Danar, Dina, dan Bayu. E. Dina, Deno, dan Danar. Nah, tipe soal ini merupakan tipe soal analitis. Jadi kita lihat pembahasannya berikut ini. Dalam menganalisis soal jenis ini, harus kita analisis terlebih dahulu dengan sebuah tabel, teman-teman. Nah, jadi tabelnya seperti ini. Kita buat nama, kemudian hobinya. Jadi namanya kan ada Bayu, Danar, Deno, Dina, dan Redi. Kemudian hobinya ada voli, atletik, basket, dan renang. Bayu, ini kan Bayu menyukai olahraga bola voli saja. Jadi kita centang di sini. Bayu bola voli. Kemudian Danar. Danar menyukai olahraga bola basket dan voli. Nah, Danar bola basket, kemudian bola voli. Jadi ada 2. Deno menyukai semua olahraga kecuali voli. Nah, jadi semua olahraga, atletik dia suka, basket dia suka, renang juga suka, kecuali voli. Voli kan tidak suka dia. Dina menyukai olahraga tanpa bola. Nah, cari olahraga tanpa bola. Atletik ya, kemudian renang juga iya. Redi menyukai olahraga dengan bola. Nah, kalau Redi dengan bola, berarti voli iya, basket ya. Nah, sudah. Setelah kita analisis, kita baca soalnya. Pernyataan yang tepat mengenai anak-anak yang menyukai bola voli. Nah, anak-anak yang menyukai bola voli, yang pertama ada Bayu, kemudian ada Danar, dan ada Redi. Jadi kita cari optionnya yang ada Bayu, ada Danar, ada Redi. Yaitu option yang A, Danar, Bayu, dan Redi. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk menjawab soal ini, jadi kita harus menggunakan tabel untuk mempermudah kita dalam menyelesaikannya. Soal berikutnya. Nah, untuk soalnya masih sama, cuman pertanyaannya yang berbeda. Pernyataan yang tepat mengenai jumlah anak yang tidak suka bola voli ada titik-titik anak. A1, B2, C3, D4, E5. Kita lihat kembali pembahasannya. Jadi tadi kita sudah menganalisis. Nah, sekarang pertanyaannya jumlah anak yang tidak suka bola voli. Yang tidak suka bola voli kan ini, Deno dan Dina. Jadi jumlah anaknya ada 2, maka jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya. Masih sama soalnya. Pernyataan yang tepat mengenai anak-anak yang menyukai bola basket adalah. Nah, di sini yang menyukai bola basket, teman-teman. Kita lihat kembali analisisnya. Jadi mana anak-anak yang menyukai bola basket? Nah, ini kan yang pertama ada Danar. Kemudian ada Deno. Kemudian ada Redi. Nah, ini anak-anak yang menyukai bola basket. Kita cari dari option ini mana yang ada Danar, ada Deno, ada Redi. Nah, tentu jawabannya adalah yang E. Redi, Deno, Danar. Cuman dibalik nih teman-teman. Seharusnya kan Danar duluan, tapi ini dibuat di belakang. Nah, baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu latihan soal kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan saya doakan untuk teman-teman yang sedang mengikuti tes seleksi PPG tahun ini, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan membuahkan hasil yang baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.
Untuk teman-teman yang sudah berkenan mendukung kami dan belajar bersama kami, Buku Siswa Anak Sekolah, mohon maaf atas kekurangannya dan sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya.